Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Hari ini kita merenungkan sebuah perumpamaan yang sangat terkenal dan kaya makna. Perumpamaan tentang penabur. Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang banyak yang berkumpul di tepi danau, dan Yesus duduk di atas perahu, sementara orang-orang berdiri di pinggir pantai. Suasana ini menunjukkan bahwa ajarannya bukan hanya untuk murid-murid pilihannya, tetapi untuk semua orang yang mau mendengarkan dan membuka hatinya kepada sabda Tuhan. Yesus berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ini adalah gambaran tentang Allah sendiri yang dengan murah hati menyebarkan benih firman-Nya ke seluruh dunia, ke setiap hati manusia, tanpa memandang siapa yang menerima, baik kepada orang baik, kepada orang jahat, kepada orang berdosa, kepada mereka yang lembut hati, kepada mereka yang kaya, maupun juga kepada yang miskin. Allah tidak pelit dalam menaburkan sabdanya. Ia memberikan kepada semua orang kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Namun hasil dari penaburan ini tidak sama. Yesus menggambarkan 4 macam tanah. Tanah di pinggir jalan, benih jatuh di sana, tetapi segera datang burung dan memakannya. Tanah berbatu, benih tumbuh dengan cepat, tetapi tidak berakar, lalu layu karena terik matahari. Di dalam semak berduri, benih bertumbuh tetapi terhimpit oleh semak-semak dan tidak berbuah. Dan yang keempat, tanah yang baik. Benih bertumbuh subur dan menghasilkan buah, sedang berbicara tentang kondisi hati manusia dalam menerima sabda Allah. Apa artinya bagi kita tentang keempat jenis tanah ini? Pertama, hati seperti tanah di pinggir jalan. Ini adalah hati yang keras, yang tidak membuka diri terhadap sabda Tuhan. Mungkin orang hadir di gereja, tetapi pikirannya sibuk dengan urusan duniawi. Firman Allah hanya lewat begitu saja di dalam hidupnya. Akhirnya, iblis dengan mudah mengambil firman itu sebelum sempat masuk dan berakal. Kita bisa bertanya, apakah saya juga kadang seperti ini? Datang ke gereja, tetapi pikirannya melayang-layang kemana-mana. Yang kedua, hati seperti tanah berbatu. Ini adalah hati yang semakin sesat. Mungkin ketika mendengar firman Tuhan, kita tersentuh, merasa dikuatkan, bahkan menangis. Tapi tidak ada kedalaman. Ketika godaan datang, penderitaan atau ejekan karena iman, semangat itu menjadi lenyap. Iman tidak berakar, hanya di permukaan. Apakah saya juga kadang hanya mengikuti Tuhan selama hidup ini nyaman? Apakah saya mudah goyah ketika doa saya tidak dikabulkan? Yang ketiga, hati seperti tanah yang penuh semak duri. Ini adalah hati yang terlalu sibuk dengan dunia, kekayaan, pekerjaan, kekhawatiran, keinginan akan kenikmatan. Firman Tuhan mulai tumbuh, tetapi tidak pernah sampai berbuah, karena terganggu oleh begitu banyak hal. Yesus tidak melarang kita bekerja, memiliki harta, atau merencanakan masa depan. Tapi ketika semua itu menjadi prioritas utama dan menggantikan tempat Tuhan,
kita sedang mencabut akar iman kita sendiri? Apakah saya terlalu sibuk sampai tidak ada waktu lagi untuk Tuhan? Apakah saya khawatir berlebihan tentang hal-hal duniawi? Hal yang keempat, hati seperti tanah yang baik. Inilah hati yang terbuka, siap dan subur untuk sabda Tuhan. Orang yang seperti ini bukan berarti sempurna, tetapi ia mendengarkan sabda Tuhan dengan kerendahan hati, merenungkannya dan menghidupinya dalam tindakan konkret setiap hari. Ia berbuah karena firman Tuhan diolah dalam hidup nyata, dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam penderitaan. Orang seperti ini memberi dampak besar, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Artinya, hidupnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari, Bapak Ibu umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan kalimat penting. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya Yesus tidak sekedar ingin kita mendengar dengan telinga, tetapi dengan hati dan hidup kita. Hari ini kita diajak untuk jujur pada diri sendiri. Tanah macam apakah saat ini saya dalam hidup ini? Apakah tanah yang keras, tanah yang dangkal, tanah yang penuh duri, ataukah siap untuk bertumbuh dan berbuah? Kalau hari ini hati kita belum menjadi tanah yang baik, jangan menjadi putus asa. Allah adalah penabur yang setia, dan Roh Kudus adalah penyubur yang lembut. Dengan doa, sakramen, dan tekad untuk bertobat, tanah hati kita diolah kembali. Bahkan tanah yang tandus pun bisa menjadi kebun yang subur bila kita menyerahkannya pada Sang Tukang Kebun sejati, yaitu Tuhan sendiri. Semoga kita semua dengan bantuan rahmat Allah menjadi tanah yang baik, yang tidak hanya mendengar sabda, tetapi menghidupinya dan menghasilkan buah dalam keluarga, masyarakat, dan kehidupan menggereja. Tuhan memberkati kita sekalian.